Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Ovina Vidya. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang asfiksia pada bayi baru lahir. Nah, teman-teman pasti masih asing kan asfiksia itu apa? Nah, biar kalian lebih paham, biar kalian lebih tahu, yuk ikutin terus. Nah, pengertian asfiksia merupakan kegagalan bernafas secara spontan dan teratur pada saat lahirnya bayi atau beberapa saat setelah bayi lahir, di mana kadar oksigen menurun dan kadar karbon dioksida meningkat. Patofisiologis asfiksia. Penyebab asfiksia biasanya berasal dari faktor ibu, janin, dan plasenta. Adanya hipoksia dan iskemia jaringan menyebabkan perubahan fungsional dan biokimia pada janin. Faktor ini yang berperan pada kejadian asfiksia. Kemudian aku bakal jelasin etiologi asfiksia. Nah, di etiologi asfiksia ini ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor ibu, yang kedua faktor janin, dan yang ketiga faktor tali pusat. Nah, kok bisa sih asfiksia itu terjadi pada bayi? Nah, berikut ini aku bakal jelasin beberapa faktor yang menyebabkan bayi itu asfiksia. Yang pertama ada dari faktor ibu. Faktor ibu sendiri karena si ibu mengalami preeklamsi dan eklamsi. Yang kedua, pendarahan abnormal. Maksudnya di sini plasenta previa atau solusio plasenta ya. Yang ketiga, partus lama atau partus macet. Yang keempat, demam selama persalinan dan infeksi berat. Maksudnya kayak malaria, sifilis, TBC, dan HIV. Kemudian yang keempat, kehamilan lewat waktu atau lebih dari 42 minggu. Dan yang terakhir, usia ibu kurang dari 20 tahun. Nah, itu tadi dari faktor si ibu. Kemudian yang kedua ada faktor janin. Kalau dari faktor janin sendiri, yang pertama karena bayi lahir secara prematur atau sebelum 37 minggu. Yang kedua, persalinan dengan tindakan kayak contohnya sungsang, bayi kembar, distosia bahu, ekstraksi vakum, dan ekstraksi forceps. Yang ketiga, kelainan bawaan. Dan yang keempat, air ketuban bercampur mekonium. Itu untuk faktor janin. Nah, yang terakhir penyebab bayi asfiksia adalah faktor tali pusat. Yang pertama karena lelitan tali pusat, yang kedua tali pusat pendek, yang ketiga simpul tali pusat, dan yang keempat prolapsus tali pusat. Nah, prolapsus tali pusat itu apa sih? Prolapsus tali pusat adalah suatu kondisi di mana tali pusat bayi berada mendahului kepala bayi di leher rahim. Kemudian untuk gejala dan tanda-tanda asfiksia, yang pertama bayi tidak bernafas atau bernafas tapi megap-megap. Yang kedua warna kulit bayi kebiruan. Yang ketiga bayi kejang. Yang keempat penurunan kesadaran. Yang kelima DJJ lebih dari 160 kali per menit atau kurang dari 100 kali per menit dan tidak teratur. Dan yang terakhir adalah mekonium dalam air ketuban pada janin dengan letak kepala. Bye bye.